Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Bang Damai. Tadi Anda menjelaskan soal pertanyaan yang belum terjawab ya. Soal surat permohonan maaf secara tertulis yang menjadi syarat dari restoratif justice. Nah, Anda kan mengakui bahwa saya tidak pernah meminta maaf ke Pak Jokowi. Nah, itu yang boleh dijawab, silakan Bang. Jadi gini, saya sebetulnya kalau banyak-banyak mengeluarkan asas-asas teori hukum, saya rugi ngajarin untuk Adinda ini. Tapi untuk publik nggak rugi dong, Bang? Nggak rugi. Boleh. Jadi ada juga statement saya yang saya tahan. Cuma dikeluarkan oleh rekan dia sendiri kemarin, Sema, dia nggak bantah. Walaupun kenapa saya nggak mau keluarkan itu? Karena tadi ini percuma disampaikan juga, nggak disampaikan nggak dipakai. Tulisan-tulisan saya banyak, teknis-teknis untuk melepaskan klien nggak digunakan sama mereka. Artinya mereka nggak setuju, kan gitu? Atau nggak mau? Atau nggak sanggup memaknai bacaan tulisan-tulisan saya. Ya, boleh sombong dikit kan? Ya boleh aja Bang. Tapi belum menjawab esensi pertanyaan saya Bang. Esensinya adalah tadi dia nggak dengar. Saya bilang saya teken. Tidak ada orang tidak maaf-maafan, bagi saya nggak perlu. Nggak perlu diperjelas teken apa ini? RJ itu kan pemulihan hak saya sebagai tersangka. Saya berjuang minta. Namun dengan posisi syarat di sana, formil dan material tadi terpenuhi semua gitu. Apa? Kalau menurut saya ketika penyidik mengeluarkan RJ artinya karena sudah terpenuhi. Termasuk kalau nggak berani, nggak ada maafan pakai lisan. Kalau nggak percaya sama saya mau percaya siapa lagi? Kalau tertulis Bang. Yang dia kutip, tanda kutip ya, mereka sebut termul, dia nggak percaya. Saya nggak percaya juga. Jadi mau percaya sama siapa? Itu kan intuisi, subjektivitas, oke? Jadi saya teken permohonan kepada penyidik. Ingat sih, jangan bilang kalau masalah sah nggak sah saya nggak peduli. Ketika keluar SP3 berarti sah. Nggak mungkin nggak. Nanti dulu, ya. Nggak cuma mau ngambil aja. Jadi mereka bilang mereka dipermainkan oleh lawan-lawan. Saya anggap dia sebetulnya bantu anggota saya, cuma teknisnya nggak benar menurut saya hukum acaranya. Nah dari sana pun memohonnya restorasi kepada penyidik. Nah nanti ini beliau yang ahli nih, apakah sah apa enggak? Itu yang saya mau libatkan nanti juga, Pak, ya. Nah nggak ada tulisan maaf-maafan atau begini. Saya sebut, saya nggak pernah ketemu pengacara ini, atau siapapun, nggak ada kesepakatan maaf tadi. Saya nulis maaf aja nggak ada, saya permohonan restorasi. Artinya udah dibacakan sama dia. Salah satu restorasi adalah pemulihan. Saya hubungkan, saya nggak patut jadi tersangka. Saya minta dipulihkan. Penyidik menyetujui. Masalah tempo waktu semua saya nggak terlalu menguasai. Dan saya nggak mau tahu. Tapi kalau saya periksa pasti ada tentang SP3 tersebut. SP3 tersebut adalah salah satunya adalah untuk RJ. Pasti ada. Ya kan? Entah nomor keberapa. Inilah beliau mungkin yang bisa saya menjelaskan. Ke Pak Arianto dulu, Bang Sengaji ya. Pak Arianto, kalau tadi dijelaskan dan kita mendengarkan secara seksama ya, lengkap juga runtutannya. Ya mohon maaf, tadi saya menggunakan istilah publik lah kayak bodong dan lain sebagainya gitu. Penyidik di kepolisian apakah sudah tepat dan sudah on the track mengeluarkan RJ untuk dua yang saat ini sudah menjadi mantan tersangka? Kalau dari pengamatan saya ya, apa yang dilakukan oleh penyidik itu, menurut saya sudah on the track. Clear Pak? Saya mengatakan on the track itu akan saya bacakan ya, mengenai restorasi justice, supaya semua tahu nih. Restorasi justice itu kan sekarang diatur di dalam KUHP yang baru. KUHP yang baru itu pasal 79 sampai pasal 85. Bab 5 khusus. Apa artinya restorasi justice itu? Adalah mekanisme keadilan restorasi memulihkan keadaan semula. Bentuknya ada 7, ini alternatif. Salah satu bisa, tidak harus semuanya. Karena ini tergantung dari tadi kejadiannya apa. Misalkan pencurian, yaitu barangnya dikembalikan. Orang penganiayaan kemudian dibayar pengobatannya dan sebagainya. Jadi ada mekanismenya itu ada 7, pemaafan korban, pengembalian barang, penggantian biaya, ganti rugi atas ganti rugi, memperbaiki kerusakan, membayar ganti rugi yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Itu pasal 79 ya, satu bunyinya gitu. Nah terus gini,
pemulihan keadaan semula itu harus dituangkan di dalam kesepakatan. Itu Pak ayat 2. Terus kemudian kesepakatan itu dimaksud wajib dilaksanakan dalam waktu 7 hari. Itulah dari semangatnya daripada ini, Pak. Kalau udah sepakat Itu 7 diatur hari, ya? Ada pasalnya? Ini pasalnya, ini siapa? Jadi yang tadi saya obrolin sama Aditya Nugroho tadi cepet banget Ya, gitu loh cepet. kata Roy Suryo. Justru ini. Karena memang di pasalnya cuma seminggu begitu. Iya, itu paling lama. Paling lama. Karena kalau 7 hari lebih batal itu kesepakatan itu, dan batal kesepakatan itu maka akhirnya Pak nggak jadi itu yang namanya mekanisme restorasi justice itu. Oke. Ini gini ya, jadi gitu Pak aturannya. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan berikutnya. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan itu tadi. Ya, jadi nanti ditulis dalam berita acara bahwa ini nggak jadi dan kemudian wajib itu penyidikan diteruskan. Jadi penyidik menggunakan itu ya sepertinya ya dalam Ya, mengeluarkan selama SP3. ini kan saya kira kan selama ini kan tidak lebih dari 7 hari dari kesepakatan itu kan. Oke. Baik. Oke. Jangan dipotong dulu nih Pak, masih panjang nih Pak. Ya, durasi kita juga gitu. berjalan, Ya, Pak ya. Arianto. Jadi mekanisme ini kalau di dalam KUHP yang baru itu RJ itu bisa dilakukan di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun di sidang pengadilan. Di persidangan bisa juga. Itu bisa gitu. Oke. Nah, terus kemudian siapa yang mengadukan Pengajuan permintaan restoratif itu? justice. Ya. Boleh korban, boleh inisiatif dari penyidik itu memfasilitasi. Penyidik, gitu. Pak? Iya, penyidik itu menawarkan mau damai Apa apa enggak. kepentingannya? Lah yang aturannya gitu Pak. Kena gini Pak ya. Semangat undang-undang kita yang baru itu Pak, kalau ada suatu terjadi pidana atau kegaduhan ataupun apa, itu tujuannya adalah tidak mencari terangnya perkara dan kemudian menangkap tersangkanya kemudian memidanakan. Oke. Tidak. Tapi semangat itu Untuk bicara menyelesaikan pada secara adalah damai. menyelesaikan secara damai, mengembalikan itulah yang namanya restoratif Restoratif justice. justice. Mengembalikan pada semula. Oke. Nah, sekarang berhubungan dengan ini langsung ya saya tunjuk. Kan ini tadinya ada berapa? 12 tersangka. Jadi menjadi 5 dan 3 Ya, kan gitu kan. ya. Yang sengketa antara ini Pak Damai Lubis dengan Pak Egy Sujana itu beda dengan sengketanya Pak Roy dan itu dengan Pak Jokowi. Ada klaster 1, ada Iya, klaster jadi yang disengketakan kalau Pak Damai Lubis sendiri ya, itu kan dia waktu itu kan jadi apa itu? Jadi advokat ya, penggugat kayak gitu. Tapi kemudian belakangan ini mau menyelesaikan damai. Kemudian Pak Egy, ya itu selesai kan kalau itu kembali damai, selesai urusannya ini. Oke. Tapi tidak bisa disampaikan dengan yang lain kok nggak bisa kan gitu. Ya, Oke, tergantung itu. Jadi Oke. terus kemudian mengenai syarat formil pasal gitu kan. Pasal itu kan di situ sebutkan pasal pokoknya nggak boleh lebih 5 tahun gitu ya. Tapi yang penting yang menurut saya dalam hal ini adalah yang diwanti-wanti oleh undang-undang ini. Restorasi justice itu tidak boleh, terkecuali tidak boleh untuk pasal-pasal yang melanggar keamanan negara, terorisme yang serius lah pokoknya. Mengenai seksual, mengenai Meskipun ada satu pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu loh Pak. Enggak, ini di pasal yang 85, 82 itu Ya. terkecuali gitu Oke. ya. Jadi tidak boleh diterapkan menghilangkan nyawa orang, terus kemudian mengenai yang sangat membahayakan narkotika. Ini yang tidak boleh sama sekali. RJ nggak boleh di situ. Tidak boleh. Nah, tetapi kemudian dia kan ada katanya syarat material pasalnya kan tidak boleh Baik. pidana terulang dan sebagainya itu dan sebagainya Baik. itu ya. Terus kemudian nggak boleh 5 tahun dan sebagainya. Nah sekarang kita lihat ketika Pak Egy Sujana dengan Pak Damai. Lubis ini disebutkan kan hanya dalam LP dulu tuh. LP-nya gabungan. Dulu kan dipikirnya dulu itu kan antara A dan B yang bersengketa. Penyidik gampangkan saja dari Baik. LP banyak itu jadikan satu. Tetapi ternyata perkembangan berbeda kan. Oke. LP-nya ini beda-beda kalau kita hitung-hitung kesalahannya Pak. Oke. Pelanggaran dari ini Pak Lubis dengan itu mungkin dia kesalahannya cuma 1-2. Oke. Tapi kalau yang Pak Roy itu bisa 10 karena kan berulang-ulang dia selama 6 bulan tuh melakukan gitu. oke. Itulah menyebabkan Baik. sehingga Oke. penyidik Ya. menganggap Oke, ini baik. bisa di RJ gitu. Baik. Ya, kita sudah Kira-kira mendapatkan gitu, Pak. poin dan Iya. tafsir yang disampaikan oleh Pak Arianto. Iya. Tapi apakah tafsir Pak Arianto terhadap pasal ini sama dengan Prof Jamin? Nah, kami butuh itu, Prof. Apakah Coba sama? Bang Apa Sinaji, betul apa yang perlihatkan disampaikan? lagi nih ke sekarang Prof gini, Jamin nih. Baik. Saya udah lihat, saya udah baca. Berulang-ulang ya? Ya, berulang-ulang. Jadi
saya mau terangkan begini. Jadi SP3 itu ada beberapa alasan. Pertama, alasannya karena itu bukan tindak pidana. Yang kedua, tidak cukup bukti. Nah, sekarang ada yang baru, yaitu tentang SP3 karena restoratif justice. Ya. Jadi itu beda. Kalau tadi dia bukan pidana, berarti dia itu bukan nggak cukup bukti, itu tidak ada alat bukti yang memang mengarah ke sana. Tadi Bang Damai Lubis bilang, oh saya yang mengatakan ini bukan pidana. Nah, berarti itu SP3 bukan karena restoratif justice, tapi karena memang itu bukan kasus pidana. Bukan pidana. Kenapa kok dipidanakan gitu kan? Itu harusnya nggak boleh. Tapi itu alasan SP3 karena bukan pidana. Nah sekarang karena sudah ada SP3 yang mencantumkan Itu. bukan karena pidana tapi karena RJ, Betul. maka kita harus membahas RJ-nya Ya. gitu. Nah, tadi sudah disebutkan dalam pertimbangan itu ada pasal 361. Nah, 361 itu yang dicantumkan tadi masalah tempo delikti, tempat kapan terjadi tindak pidana, itu dilakukan sebelum 2 Januari. Penyidikan dilakukan sebelum 2 Januari. Ya. Jadi semua tindak pidana penyidikan, penuntutan yang dilakukan sebelum 2 Januari, maka berlakulah ketentuan hukum acara yang lama. Baik. Nah, hukum acara yang lama yang berlaku, berarti di situ tidak berlaku pasal 77 yang seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi. Belum, nggak berlaku Pak pasal 7. Yang berlaku apa? Ada Perjan, Peraturan Jaksa Agung, ada Perkap Kapolri 8 2021, ada SEMA. Jadi 3. Nah, klasifikasi 3 ini yang mana yang dipakai? Oh, ini dalam konteks penyidikan. Berarti pakailah Perkap Kapolri Perpol 8 2021 tadi. Ya. Nah, di Perpol 8 2021 itu memang tidak dicantumkan, Pak, terkait dengan tindak pidana sama dengan 5 tahun atau di atas 5 tahun, nggak dicantumkan itu. Pokoknya tindak pidana yang nggak boleh, yang tidak boleh adalah perdamaian antara kalau itu membuat keresahan kepada masyarakat. Jadi konsep keresahan, menimbulkan keresahan masyarakat itu memang kelihatannya agak kabur penafsirannya. Bisa penafsiran apa keresahan masyarakat. Nah, sama seperti kita tahu keresahan masyarakat itu pasti kan public interest. Ya. Nah, public interest itu masuk keresahan masyarakat. Saya kira kalau kasusnya Pak Jokowi ini sudah bukan keresahan masyarakat lagi, keresahan seluruh dunia kan ya. Bisa jadi karena orang-orang Indonesia yang ada di seluruh dunia komentar juga begitu, bukan maksudnya orang-orang bule bukan ya, tapi orang-orang Indonesia di seluruh dunia merasa Anda lihat aja Twitter dan segala macam. Nah, jadi kalau itu yang menjadi dasar harusnya ya bukan masalah di atas 5 tahun tetapi ada penimbulkan keresahan. Kalau keresahan masyarakat yang cukup tinggi, maka salah satu syarat yang tidak bisa diajukan RJ dalam SP3 itu. Pertanyaannya, simpulannya adalah apakah surat SP3 ini masih bisa kita katakan sah dengan penjelasan Prof tadi? Nah, satu, kedua tadi. Tapi Prof, nanti dulu dijawabnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di 2 Sisi.